Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Yusni, Manajemen Pendidikan Islam Angkatan 19. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang profesi tenaga kependidikan madrasah dan tenaga pendidikan sekolah. Video ini memenuhi tugas pengembangan profesi. Langsung kita masuk ke pembahasan. Apa sih yang dimaksud dengan profesi tenaga kependidikan? Nah, itu adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan, di mana suatu lembaga menyelenggarakan tentang perihal kependidikan, maka di dalamnya ada yang bekerja atau ada yang menduduki profesi ketenagaan pekerjaan tersebut. Nah, jikalau penyelenggaraan ini berhenti, maka profesi itu berhenti atau dihentikan. Nah, suatu profesi tersebut itu dilakukan dengan kemahiran, keterampilan, dan kecakapan. Semua hal itu sudah ada bidangnya, dan suatu bidang itu sudah ada halnya. Maksudnya apa? Kita harus memiliki kemahiran, keterampilan, dan kecakapan untuk bisa melakukan profesi pekerjaan tersebut. Contoh tata usaha, kita harus bisa peka dalam pendataan, dalam teknologi, dan lain tersebut. Jikalau suatu passion atau kemahiran kita memasak, kita tidak bisa menjadi TU. Kenapa? Bukan tidak bisa, tetapi kita lebih ke koki, chef, dan pemasak di kafe-kafe tersebut. Begitu. Nah, dan juga hal ini didasarkan pada norma yang berlaku. Maksudnya, dalam ketentuan lembaga pendidikan masing-masing. Mungkin ada yang peraturannya SOP-nya begini, mungkin ada yang begini, dan itu kita menyesuaikan di setiap tempat tersebut. Apa sih manfaat profesi tenaga kerja? Mengapa sih ada profesi tenaga kerja di suatu lembaga kependidikan? Nah, manfaat tenaga kerja itu membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi, industri, klien bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa, dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi. Dapat juga membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya di pasar bursa tenaga kerja. Mungkin simpel saya akan menjelaskan di sini. Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi, maksudnya apa? Dalam suatu organisasi industri, lembaga sekolah, kita sebagai tenaga kerja itu berperan penting dalam meyakinkan bahwa ini loh Pak, sekolah, tidak saya sebutkan sekolahnya, sekolah ini mempunyai akreditas yang bagus dan memiliki kualitas pengajaran dan pendidikan yang bagus, dan kita meyakinkan klien untuk memperkenalkan ini organisasi atau industri atau lembaga sekolah tersebut. Itu salah satu manfaat tenaga kerja. Jadi jangan memandang, oh tenaga kerja hanya itu saja yang dilakukan. Tidak. Banyak manfaat yang dimiliki profesi tenaga kerja. Nah, ada juga nih yang bertanya, apa sih syarat menjadi profesi tenaga kerja? Syarat. Mungkin saya tidak menyebutkan semua, hanya beberapa. Pertama itu menguasai pekerjaan. Semua pekerjaan, sebelum kita mengetahui atau memasuki pekerjaan tersebut, sebaiknya kita harus menguasai pekerjaan tersebut. Kenapa? Jikalau kita tidak menguasai pekerjaan tersebut, apa yang mau kita kerjakan? Apa yang mau kita lakukan kalau kita tidak menguasainya? Ada memang setiap perkembangan penguasaan itu berjalan dengan waktu kita bekerja.
Tapi lebih baik kita menguasai pekerjaan tersebut, baru kita bekerja di suatu pekerjaan tersebut. Selanjutnya, mempunyai loyalitas. Royal itu penting, tapi loyal lebih penting. Royal bisa dilakukan dengan orang yang mempunyai ekonomi tinggi atau orang yang mampu. Tetapi loyal dari semua titik, dari semua circle, dari semua temperatur manusia. Loyalitas terdapat dalam hati nurani, dalam suatu kesetiaan dia atau suatu apa yang dia lakukan, itu sangat mempunyai suatu komitmen, loyalitas. Selanjutnya, mempunyai integritas. Integritas itu adalah suatu ambisi. Mengerjakan suatu pekerjaan dengan integritas itu bagus, karena mempunyai ambisi. Integritas, kecekatan, atau kepekaan, kerapian, kedisiplinan itu termasuk ke integritas. Selanjutnya, mampu bekerja keras. Bekerja cerdas, berdoa keras, berusaha keras, itu juga bekerja keras itu sangat penting. Dan juga jangan lupa dibarengin dengan bekerja cerdas. Karena hanya keras itu tidak mampu untuk menyelesaikan suatu masalah. Kita harus juga memikirkan gimana cerdasnya untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya, mempunyai visi. Visi, sebelum kita bekerja di suatu pekerjaan, kalau kita tidak mempunyai visi, apa yang mau kita tuju? Suatu pekerjaan akan berantakan kalau kita tidak mempunyai visi. Selanjutnya, mempunyai kebanggaan. Kita harus bangga dengan diri sendiri, baru kita boleh bangga dengan orang lain yang buat kita bangga. Mengapa? Diri sendiri saja tidak dibanggai, tidak dihargai, apalagi orang lain. Mempunyai komitmen. Komitmen bukan hanya di suatu hubungan, tapi komitmen juga berada di suatu lingkungan, suatu pekerjaan, suatu circle, dan lain-lain. Apa sih komitmen itu? Komitmen adalah suatu kesetiaan yang dikerjakan orang tersebut untuk apa yang dikatakannya di awal, di akhir pun tetap sama. Itu yang dilakukannya. Saya berkomitmen untuk membuat 1000 perusahaan ini di cabang. Walaupun nanti di akhir tidak sampai, tapi kita sudah mempunyai usaha atau setia di pekerjaan tersebut. Kalau kita sudah mempunyai komitmen, mau apapun bentuk perusahaannya, mau gimana pun kondisi perusahaannya, kalau kita sudah komitmen, kita akan setia. Kita tetap berada di sana, kita tetap ada di circle tersebut. Dan terakhir, mempunyai motivasi. Motivasi bukan hanya orasi yang diiringi dengan imajinasi, tapi motivasi adalah sepatah dua kata atau kalimat yang membuat kita bangkit ketika kita terjatuh. Selanjutnya, fungsi tenaga pendidikan sekolah. Tadi sudah manfaat. Ini fungsi apa sih fungsi tersebut? Itu adalah apa sih yang dikerjakan tenaga pendidikan tersebut? Dia melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satu pendidikan. Administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, itu semuanya harus seimbang. Kalau ada salah satu yang tidak seimbang, itu dipertanyakan. Yang tidak seimbang ini apa aja sih kerjanya? Yang ini kok bisa seimbang, ini kok tidak? Itu bisa dipekerjakan. Apakah dia kerja atau tidak? Kan kita tidak tahu. Kebanyakan kantor itu memiliki ruangan indoor, dan kita tidak mungkin selalu mengecek apa sih yang dikerjakannya. Begitu. Mungkin terakhir dari saya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari sini adalah profesi kependidikan yang profesional, baik pendidik dan tenaga pendidikan, agar pendidik semakin maju, berkualitas, dan bermutu, itu harus melewati tantangan yang harus dimiliki
memiliki kependidikan antara lain profesionalisme, profesi keguruan atau tenaga pendidik, otoritas profesional guru, dan juga kebebasan akademik. Dan terakhir, saran bagi saya, berharap profesi tenaga kependidikan dapat bermanfaat bagi seluruh sirkel lembaga kependidikan. Dan juga harapan dari saya nantinya dapat menjadi pendidik yang profesional, tenaga kependidikan yang profesional, dan juga yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Mungkin kalau ada kesalahan dari kata-kata saya dari awal tadi sampai sekarang, saya mohon maaf. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Dan terakhir dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajrul Husni. Terima kasih.